wabarakatuh. Mohon maaf, katanya jago goes sampai Mekah 2 kali, tapi kenyataannya fisiknya kok kayak gini, saya jadi malu. Semangatnya Pak, semangatnya. Malu-maluin tadi turun sepeda di depan rumah Akbar aja sampai oleng dulu mau jatuh. Aduh, mohon maaf ya. Ini efek dari rakus. Kenapa saya bilang rakus? Bapak-bapak belum ada yang gue sampai Mekah kan? Saya udah kedua kalinya. Sebetulnya 1 kali aja cukup kan? Malah 2 kali. Yang kedua karena saya nggak pamit istri. Jadi kalau niat mau gue ke Mekah ya izin baik-baik. Istrinya ikhlas dulu, istrinya juga harus ditinggali nafkah. Jangan main tinggal-tinggal aja. Itu yang pertama saya merasa nyaman. Kenapa? Karena semua restu ngasih ke saya. Orang-orang pegawai Tangerang semua ngelepas saya dari Al-Azhar. Saya sempat pamitan satu-satu, bahkan saya sempat dikasih kardus yang isinya rupiah. Tak terduga itu 8 juta. Luar biasa. Hebat. Aduh, bukannya saya nggak siap, saya udah siap, tapi namanya rezeki kita nggak sangka-sangka kan. Nah, karena istri juga ikhlas, tapi karena waktu itu istri juga sudah dijeda. Jadi dia setuju karena seolah-olah saya nyusul dia kan. Yang kedua, istri masih di rumah, saya mau nganter yang naik haji sampai Sumatera aja karena Sumatera banyak tantangan. Di Jawa udah nggak ada tantangannya, saya mohon izinkan saya nyebrang. Setelah nyebrang ternyata saya mau pulang mikir, saya udah pensiun, di rumah mau ngapain gitu kan. Akhirnya tergiur sampai ke Malaysia. Sampai Bangkok saya baru lapor istri lagi, aku udah di Bangkok. Pulang. Mungkin dari ketidakikhlasan itu jadi saya ada kendala. Sampai Mekah saya sempat umroh 2 kali. Kemudian saya kepikir terus yang bentak-bentak saya itu. Iya, jadi aku berangkat, kamu pulang, gitu. Saya pikir-pikir, tapi tanggung, tinggal 4 juta itu sampai Riyadh. Karena di Bangkok itu mau lurus ke Myanmar, ditutup dia lagi perang. Tapi untuk Rohingya itu, nah itu jadi masalah, kita nggak bisa masuk. Bahkan orang Myanmar mau pulang kampung aja ditahan, nggak boleh. Karena di kedubes Indonesia di Bangkok itu ada orang Myanmar. Itu jadi 4 juta dari Bangkok sampai Riyadh. Ya udahlah, masuk 4 jam gitu kan. Sampai Mekah, umroh 2 kali, saya kepikiran jadi pulang aja. Begitu udah beli tiket mau pulang di Jeddah, di Bandara Jeddah mau check in, kolek. Gak tahu kenapa, tapi kayaknya kata dokter gagal napas. Jadi waktu ke sana memang ada kayak wabah COVID gitu yang diserang napas. Itulah saya kena. Begitu pingsan, barang macam-macam kayak gini yang souvenir saya mau buat oleh teman-teman hilang semua gitu karena saya pingsan. Jadi dicek ke Lost and Found bandara juga nggak ketemu, udahlah. Nggak ada harapan, baju baru semua mau buat oleh-oleh. Udah akhirnya pulang bawa badan sehatannya udah bagus. Karena saya pingsan di rumah sakit itu 3 minggu, 44 hari saya di rumah sakit. Karena waktu nggak diikat itu infus satu-satu saya copoti. Jadi sistemnya marah-marah, ikat saya udah sama sekali nggak bisa gerak apa-apa. Harapan saya waktu itu udah nggak ada. Begitu sadar, kan 3 minggu pingsan. Begitu sadar melek, cuci darah, transfusi darah, macam-macam itu. Bayarnya pakai real lagi, dari siapa duitnya? Begitu melek saya malah stres.
Iya, aduh berapa real ini saya harus bayar. Uang kita itu kan backpackers karena kan nggak bawa duit kan ya. Paling duit ya secukupnya aja buat cadangan untuk pesawat paling duit. Aduh tambah pusing. Giliran ngobrol-ngobrol sama dokter, suster, mereka malah nanya, visanya apa? Saya umroh sana haji, berapa bulan, berapa real pun gratis. Jadi kita beli tiket itu udah berikut asuransi gitu loh. Alhamdulillah. Khusus untuk haji dan umroh. Kalau yang siah, yang turis dianggap orang kaya, perlu bayar sendiri gitu. Langsung sehat saya waktu itu. Karena artinya duit saya tetap utuh gitu. Itu terus apa pengalaman perjalanan. Kalau selama masih di ASEAN kita nggak perlu visa. Masuk border, masuk imigrasi, dicap doang paspor. Itu. Karena ada dari Madura yang waktu mau berangkat dibikin paspor Jambi nggak mau. Saya mah jalurnya jalur langit, jalurnya Allah saya. Nggak perlu surat-suratan saya. Ngomongnya begitu. Dibikinin visa. Pak Darmasi kan di Kuala Tunggal itu dia di bagian kehakiman. Itu benar-benar bikin visa, dibikinin sama dia. Ya kali nama Pak Darmasi itu. Dibungkus kain oli begini pasti cuma kangkir dan nah kalau kamu nggak mau bawa apa-apa bawa ini jimat kamu. Kalau ada yang ganggu tunjukin, kasih dia pasti kamu lolos. Bener, padahal ini segitunya paspor. Ini yang apa ya, pengetahuan rendah ya, nggak nyampe lah. Makanya, iya, begitu mau masuk Thailand dia ditolak. Baru nelpon saya. Ya dia nelpon kamu, Om Eko bisa masuk, gimana caranya? Ya tunjukin paspornya di imigrasi. Udah, tapi nggak boleh malah suruh balik ke Kuala Lumpur. Katanya apa? Overstay. Ya udah kalau overstay, kamu bayar aja dulu, baru kamu bisa nyebrang. Orang 5 hari doang, ya 5 hari itu tetap duit. Aturan itu gitu. Jadi berbagai macam rupa orang yang mau ke Mekah tanpa persiapan termasuk ilmu, mental ya kan, bahasa, kan kadang-kadang bahasa juga apalagi Thailand itu agak susah. Enggak semua orang Thailand bisa baca huruf Greek, huruf Latin. Dia hurufnya huruf bahasa Jawa kuno yang iya, karena apa? Thailand nggak pernah dijajah. Nggak pernah dijajah, jadi kayak di Jogja aja lah. Di Jogja yang kalau nggak pernah dijajah nggak bakalan bisa bahasa asing, bisa bahasa macam-macam, bisa membaca huruf Latin ya kan. Dia cuma huruf yang dari dulu itulah yang ya yang itu. Jadi agak susah bahasa, tapi kan ada Google Translate. Saya tidak makan nasi ketan, karena kalau di sana pagi siang sore ketan. Iya nggak ada nasi putih, nggak umum di Thailand ini. Ah, itu adik itu apa nggak enak gitu kan? Oh itu Thailand. Ya terus agak susah nyari masjid. Selama ini kalau kita berangkat haji tidur selalu di masjid. Baik di Sumatera, Singapura cuma sehari melintas doang ya. Sehari doang guys. Singapura nggak panjang, pendek kan, biaya apa mahal, makanya mendingan lewat aja. Terus di imigrasi juga mempermudah. Cuman melintas, tuh jangan bilang nginep, kalau nginep hotelnya mana? Tahu-tahu yang pertama di ini tiket keluarnya mana? Singapura agak susah, macam-macam.
booking hotel mana, terus Pak. tiket pesawatnya mana untuk Pak keluar Eko, dari Pak Singapura. Haji, Ya, itu di Thailand ada masjid apa enggak? Ada. Nginep apa enggak? iya. Jadi selalu di Thailand itu masjidnya gerombol. Maksudnya kaum muslim di Thailand itu sebetulnya banyak, hampir 40% ada. Tapi begitu ketemu masjid, masjid lagi, begitu sepi 70 kilo gak ada masjid, gitu loh. Itu jadi kaum muslim di Thailand itu gerombol. Ngumpul, sebenarnya ngumpul. Lombok ya? Iya, nanti Buddha semua, nanti begitu ketemu masjid, masjid lagi. Pokoknya kalau ketemu masjid pasti ketemu makanan halal. Karena sepanjang jalan itu kalau di pom bensin ada 7-Eleven, Indomaret lah. Nyari makanan halal itu logonya kecil-kecil kita loh. Sampai jadi kayak mie itu harus cari tanda halal dulu baru bawa ke kasir untuk di oven dipanasin gitu. Itu kalau Thailand kendalanya itu aja. Kalau di Malaysia nggak ketemu kendala malah ketemu banyak rezeki. Kaum muslim Malaysia ke Indonesia kalau ke masjid nyari tabung derma itu halal. Sebelum mereka wudhu, sebelum mereka sholat, nyemplungin dulu. Nah, begitu lihat kita tidur di situ, minum di situ, atau baca tulisan di sini, ke Mekah gitu, maghrib dia nyambungin ke amal, isya sama subuh dia dikasih ke kita. Bahkan maaf ya sepanjang Johor, Malaka, itu banyak orang Jawa di sana. Jadi ceritanya ketika Portugis penjajah Malaysia itu untuk buka hutan itu mereka nggak ada yang bisa. Karena buka hutan berarti musir jin setan ya. Jadi mereka yang nggak bisa itu. Makanya panggilan waktu itu berapa kapal itu dibawa dari Indonesia. Ponorogo, daerah Madiun, daerah Gunung Kidul. Yang ininya loh. Sampai-sampai setannya pada minggir gitu kan. Ditempatin orang-orang. Jadi kalau kita lewat jalur itu ketemu masjid musola, modelnya model di Gunung Kidul. Bentuknya persis kayak Gunung Kidul loh, makanya saya betah di situ. Begitu mereka melihat bendera kita Indonesia, kakek saya dari Solo dari sini. Dan bapak-bapak jangan heran kalau Malaysia kadang mengklaim budaya kita. Saya lihat sendiri, setiap gang kan ibunya itu simbolnya apa? Kuda lumping. Coba lebih Jawa dari Jawa kan, makanya sebetulnya dia nggak ngeklaim sebetulnya, karena dia merasa masih orang Jawa, makanya diaku gitu loh. Ya memang dia bawa sih, bukan cuma diaku. Kalau yang pernah lihat di sana akan maklum sendiri. Ada kadang-kadang gambar keris gitu ya. Keris kan ya dari Jawa kan. Terus kalau sudah nyebrang ke Qatar, saya nyebrang ke Qatar waktu. Jadi kebetulan di Qatar ada ustadz yang suka bantu backpackers dari Indonesia. Itu ada klubnya, ada di ini ya, di YouTube ada klubnya itu. Nah kita dibantu ke Qatar aja. Qatar itu sudah bukan ASEAN, tapi masih free visa. Cuman kalau ke sana bayar 250.000 untuk asuransi. Itu doang. Terus harus ada alamat yang dituju atau booking hotel. Sama tiket keluar dari Qatar nanti pakai pesawat apa? Karena kita goes ya kita masa naik pesawat lagi gitu kan. Kita mau goes. Terus alamatnya pakai Pak Ustadz yang dari Lampung ini. Jadi Qatar itu pernah merekrut lebih 100 orang buat marbot, buat imam masjid, semua jadi pegawai negeri di sana. Jadi kita dibantu dia itu.
tiap minggu berangkatin bis-bis umroh. Jadi kayak travel umroh ke Mekah, ke Mina, balik lagi ke Qatar. Jadi kita sering ikut ke situ. Gratis karena yang nyuruh bos travelnya. Jadi sepanjang jalan itu, masya Allah, rezeki tak terjebak banyak banget. Termasuk di Malaysia itu, kalau saya sebutin jumlah, saya takutnya terus pada kesana cuma modus gitu loh. Iya Pak, bener Pak. Ada 4 orang saya udah ketemu. Singapura, Thailand, balik lagi Singapura, Thailand. Tulisannya ke Mekah tapi nggak pernah sampai Mekah. Udah 7 orang yang mau ke Mekah ketemu dia di jalan. 7 orang yang mau ke Mekah itu ketemu dia masih antara Malaysia, Thailand, Malaysia, Thailand, Malaysia, Thailand. Sampai polisi Malaysia udah curiga dia. Ini buat nilai duit, ini bukan perjalanan yang ke Mekah bener nih. Yang lain-lainnya udah nyampe kok, ini masih di sini terus. Nyari ini karena apa? Orang Malaysia memang, ya maaf ya, secara ekonomi dia lebih dari kita, lebih mapan. Ya, karena gitu. Terus apa lagi? Kalau di padang pasir, pada melihat selalu semua berkomentar panas-panas kok berani melintas padang pasir. Padahal di sana juga ada musimnya, gitu loh. Mulai ber itu kan dingin, dia kayak gini lah. Bahkan kalau saya nggak goes, nggak gerak, berhenti lebih dari 1 jam, mulai ini juga, gitu. Jangan dibilang kalau di padang pasir itu panas, enggak, ada musimnya. Memang kelihatannya terik, tapi sebetulnya udah anginnya dingin. Kelamaan enggak nih? Kalau kelamaan takutnya sotonya kedinginan nanti nggak enak. Nyantai Pak Eko, nyantai, Pak nyantai aja. Biar buat pengalaman. Kalau yang mau ke sono gitu. Jadi yang paling nyesek itu saya dari Doha nyebrang ke imigrasi Arab Saudi. Nah di imigrasi Arab Saudi naik sepeda nggak boleh, makanya sudah di stempel tapi ditolak gitu. Kenapa ditolak? Justru ini kamu harus nunggu 3 hari supaya ini reset dulu, baru boleh balik. Jadi syaratnya terakhir ditanya plat nomornya berapa. Iya sering not using plat number. Nggak pakai plat nomor. Sampai dia ngecek sendiri keluar lihat sepedanya. Purbalingga ke Mekah. Oh plat nomornya jadi. Yang saya Jakarta Mekah ya. Ada plat nomor sepeda suruh kasih plat nomor. Ada gitu Pak. Balik lagi ke Qatar lagi. Di Qatar kita nginep 3 hari di pom bensin. Habis 3 hari baru nyantar losbak. Nah nyantar losbak saya pikir 2 jam selesai. Atau itu belum diriset sampai kemarin dibuat di komputer masih ada ya. Akhirnya sampai 5 jam kita ngurus itu. Supir taksinya tadi minta tambah, tadinya cuma 200 jadi 500. 500 kali 4 jadi 20 juta. Padahal cuma nggak ada 10 kilo, yang penting lompat border, lompat imigrasi, turun lagi. Itu kalau ada yang ngomong, ke Mekah kalau naik sepeda mau 0 rupiah, gobal. Itu terbukti udah 20 juta, nggak sengaja itu. Ketika sopir taksinya minta segitu. Tapi banyak, menurut saya secara global itu saya yang pertama yang sama suami istri Purbalingga itu saya termasuk sukses, dan itu terakhir haji gelap boleh lolos gitu loh.
mana ada yang lolos. Iya. Ya mau yang geser, mau yang jalan kaki, Arab Saudi ketat. Iya, waktu saya lolos itu pun di sana juga support jantung juga. Karena dikit-dikit diintip polisi. Kita kan lantai paling atas. Kita sering intip ke jalan raya. Asal saya pelip-pelip. Udah, kita ngumpet pertama nggak berani keluar kita. Waktu itu apalagi yang sekarang ini ya. Nggak usah ngumpet-ngumpet juga pasti disamperin. Jadi teman saya yang goes-goes nggak ada yang berhasil. Untuk ke Arafahnya pasti ketangkep buang ke Jeddah. Kalau waktu saya meskipun ketangkep, meskipun buang ke Jeddah, kita masih bisa naik taksi lewat jalur gunung-gunung itu sampai juga ke Mekah lagi gitu. Meskipun bayar taksi, tapi kalau yang sekarang ini jalur tikus yang dulu kita lewat itu udah ditutup semua, diblokir semua sama polisi, udah nggak bisa berharap. Makanya saya terakhir termasuk yang bisa lolos ke Arafah. Bukan cuma sampai Arafah, karena saya nggak mampu sewa maktab, nggak mampu sewa tenda, bisnya tak bayar lebih, tapi nganterin saya terus ke Arafah, ke Musdalifah, sampai ke Ngantar Jumroh. Jadi istilahnya safari, dia ngikutin saya terus gitu. Nah kalau di Arafah, saya nggak punya tenda, kalau kepanasan gimana? Termasuk bisa aja, bisnya full AC terus kan, ada toilet. Jadi lebih gratis Pak. Caranya gitu, kalau masih diizinkan. Kalau masih ada akal-akal itu, ya sekarang kan semua batu tutup. Karena waktu saya itu, saya mati dulu yang berangkat ke Arafah, asal udah naik bis, pun polisi naik, nggak ada yang suruh turun penumpang. Itu ciri khasnya kok gitu, berarti nggak serius di dalam dia ngeceknya. Atau secara global aja ya, udah lewat. Nggak tahu dikasih duit berapa, yang itu lewat. Itu makanya bisa yakin saya lolos gitu ya. Mana nanti Singapura sehari cukup. Yang penting biasanya kalau itu pasti di Merlian Airline Park pasti. Iya, itu kan pasti ada tak air yang utang. Sini ke Jambi, ke Kuala Tungkal. Kuala Tungkal itu pelabuhan, mau ferry bisa, mau kapal gede bisa, tinggal jumlah harinya, jumlah jamnya. Ke Batam. Dari Batam ada rumah singgahnya Federal sana, kita dijemput mereka. Udah di situ saya nunggu yang di Singapura siap jemput saya, kan kerja itu. Begitu libur saya nyebrang dari Kupang ke Singapura. Singapura turun kapal, diajak foto-foto di Merlion Park, yang di sama yang teman-teman situ sambil jalan, sambil ke masjid tua Singapura itu apa namanya, sambil ke Johor. Kalau udah sampai Johor, langsung cari masjid aja, istirahat di masjid. Kalau Malaysia, enggak, Johor itu Malaysia Selatan. Malaysia terus sampai ujung ke Bukit Kayu Hitam, ujung utaranya. Itu udah melewati Kuala Lumpur. Itu sepanjang jalan itu masjid boleh untuk ini. Asal jangan yang di tengah kota ya. Di Kuala Lumpur tengah kota masjid mewah tapi nggak boleh untuk duduk. Akhirnya kita ke Kota Baru. Kota Baru itu kota lamanya di Kuala Lumpur. Betawi itulah, kota Betawinya di situ. Nah kita bisa tidur di pesantren. Pak Haji, Ya, itu nyebrangnya Indonesia ke Malaysia lewat mana? Pontianak apa mana? itu lewat dari Batam ke Singapura. Oh, Batam langsung sana. Iya, ya itu di Singapura tuh yang agak di pelabuhan Singapura tuh agak resek. Pas yang ini diturunin semua, dicek infrared, sepedanya dituntun lewat, baru pasang lagi. Itu pun juga masih ditanya-tanya.
Ditanyain tiket, jelas-jelas bawa sepeda tanyain tiket pesawat keluar dari Singapura mana? Enggak tahu. Booking hotel, saya nggak mau tidur di Singapura, mahal, cuma lewat aja. Lari nyampe, saya kan peguas internasional. Gitu aja perlu sombong kalau di situ. Iya untuk gertak para petugas ini. Kalau enggak gitu dikejar terus. Singapura pokoknya cuma berapa sih? Gak nyampe, ujung ke ujung gak nyampe. Iya karena dari Singapura jam 8 masuk Johor itu sekitar asar. Itu saya udah sempat muter-muter ke foto-foto di selfie di Merayan Park itu. Ya. Malaysia, kita Pontianak, Kalimantan. Cuman kalau pakai mobil di situ malah bermasalah. Kalau mau Singapura keluar ke Singapura, bensin solar harus sudah terisi 34 menit. Malaysia. Nabrak Myanmar ini. Kita mau ke India lewat Myanmar. Myanmar perang. Dari Bangkok kita terbang minimal ke India. Tapi karena saya bawa cewek, bawa jilbab, orang-orang India yang dibuka restoran sepanjang jalan di Malaysia itu ngasih warning. Enggak, kalau bisa identitas muslimnya dicopot. Apanya maksudnya? Dia jilbabnya itu nanti dibully di India. India yang Hindu ekstrim itu suka iseng itu. Gak mau dong. Wah, gak mau kalau cepat jilbab. Saya mendingan gak lewat India. Ya udah terbang langsung ke Qatar. Karena ke Qatar sama ke India harganya sama. Nah, ke Qatar itu kan udah muslim semua. Udah gitu. Dan di situ banyak pertolongan gitu. Dan di lalanya teman-teman kuliah saya banyak di situ di Qatar itu. Dari bandaranya udah cukup mobil 2 kan. Anterin ke Pak Ustadz ini Anas ini yang pegawai di sana itu. Ternyata semua ini kenal sama Pak Anas itu karena dia berceramah di mana-mana. Udah makin ramai aja jadi di negara asing, tapi saya nggak merasa asing. Santai aja, anterin di mana, bos sampai seminggu. Nah di Arab itu banyak rezeki tapi ya nggak tanggung-tanggung biasanya kalau di Arab. Sholat di sebuah kota saya sholat asar. Ngomong sama imamnya, saya nanti malam mau nginep di sini. Besok pagi nerusin ke Riyadh. Ya, selesai sholat, saya ditarik orang Arab salah satu jemaah. Masih HP ke saya. Tapi dia pakai bahasa Arab saya nggak bisa. Saya nggak ngerti maksudnya apa ini. HP suruh ngomong doang. Assalamualaikum. Ya, assalamualaikum. Katanya Mas dari Magelang ya, dari Jawa ya. Iya, ini siapa? Saya istrinya yang Arab yang pegang HP itu. Suruh ngomong, saya tadinya nggak mudeng apa-apa, taunya suruh mampir ke situ. Begitu saya masuk ya saya ke situ. HP saya kasih dia lari. Sepeda saya ini langsung dituntun bawa masuk rumah tadi. Maling ini lah. Orang ngomong nggak nyambung, nggak maksud apa, nggak ngerti, tahu-tahu main dituntun aja. Katanya yang orang Arab tuh nyambung temboknya sama rumahnya, wah orang kaya nggak tahu. Benar di situ. Kalau bisa mau 2 bulan, mau 5 bulan, mau 6 bulan boleh di sini, gratis, dan nikmati aja. Tanya ke si tetehnya ini yang istrinya kan, kok paksain gitu teh kenapa? Iya si Akon tadi lihat saya bisa ngakak-ngakak sama sampean-sampean ini, dia nggak pernah lihat saya kayak itu. Makanya dia bahagia, makanya kamu disuruh sini terus nemenin saya.
Itu. Kalau beli buah bukan melon 1 biji kilo, satu styrofoam yang begini. Tapi waktu pulang dihitung-hitung masih tetap. Karena ATM saya rusak, jadi saya minta kirimin istri terus. Cocok. Itu trik untuk ngakalin ibu-ibu begitu. Karena kalau prinsip istri saya, duitmu adalah duitku, duitku ya duitku. Berarti kamu nggak punya duit gitu loh. Saya sengsara banget gitu. Padahal kerja saya nggak tukang ATM kasih istri saya. Gitu, waduh. Apalagi nih yang perlu mau masalah mungkin masalah visa. Kalau 4 bulan cukup betul ya. Kalau mau triknya ngikutin jalur saya, nggak saya ke lewat Vietnam, Laos, India. Tapi pas aja lah yang penting. Karena itu negara-negara masalah gitu, contoh di Pakistan itu boleh lewat, tapi lagi bergejolak disarankan naik kereta. Tuh. Jadi ngapain lah pakai Pakistan naik kereta? Karena sebagian yang provinsi itu masih bergejolak. Nah, terus kemarin si Ares lewat Iran. Gara-gara perang itu ketahan di Iran. Gak bisa kemana-mana. Padahal perangnya mana-mana, kita mau kemana. Tetap aja. Jadi pastikan lewat jalur yang aman. Kalau mau lihat Myanmar bisa, tapi si Lili yang dari Surolamun Jambi itu nyewa 20 juta untuk dikawal. Itu pakai MX. Kalau sepeda mau berapa puluh hari, berapa puluh juta kan? Hitungannya kan per hari. Itulah. Udah, apalagi ada yang mungkin pengen niat banget, pengen nanya kalau biaya mendingan kalau pengen cari ngiritnya bukan masalah hobi, mendingan ya naik pesawat lah. Iya, ngapain mahal-mahal, sengsara, resikonya lebih besar. Kalau bukan hobi bener, nggak usah. Pak Haji, itu travel pernah berapa kali selama perjalanan Pak Haji? Travel saya itu cuma standar double. Standar double itu sampai di Lastur. Kalau ban yang penting bawa ban dalam serep minimal 4 lah kalau saya habis. Nah gini, soal ban menyangkut rezeki juga kali ya. Saya kan RC di depan terus, ya kan ahli goes lah saya. Om itu depan, Pak Eli di tengah, Pak Arif, Pak Aminya. Nah, saya nggak pernah kepek. Nah, mulai depan kalau ketemu Pak ya harusnya saya dulu ya. Yang tengah 4 kali, ganti ban. Nah itu yang lolos dari saya. Aneh, yang paling belakang 10 kali ganti ban luar diganti sama aja. 10 kali ya. Artinya kan meskipun posisinya mungkin dengan yang belakang, kenyataannya ya lebih untung saya. Iya, kan sudah diatur sama Allah. Lumun selamat. Iya, benar. Yang lucu-lucu banyak lah. Di Thailand itu aneh ya Thailand itu. Kalau orang daerah situ muja-muja ular, ya ularnya itu pasti bunga. Aku, kan? Kalau di ruko-ruko biasanya ayam balik gantang. Ya aneh di jalan. Mbak Ali teriak-teriak. Lihat patung itu teriak-teriak. Hei. Ya saya tertarik itu. Aduh saya tentang. Ayo celana. Aku sampai teriak-teriak belum pernah lihat segede itu. Macam-macam ya. Bahkan di Qatar pun saya pernah lihat. Tidak ada.
Di Qatar itu lihat pakai celana pendek. Sholat juga tuh. Lebih dekat ke Indonesia saya bilang juga. Saya yakin itu bukan masalah ajarannya di sana begitu, enggak lah. Kondisi. Mungkin dia lagi piknik di pantai atau gimana gitu. Pakai sholat lah, nakong gitu. Pakai celana pendek sholat juga. Padahal apa? Bahasa Arab. Gak mau juga. Kalau pas puasa memang melimpah makanan, apalagi di Masjidil Haram rame, banyak yang di kafe itu kan terjamin makanan kan, minuman kan. Tapi di ya mungkin kalau yang di Masjidil Haram banyak yang udah pengalaman. Lalu minum gunting, ya, kupluk, minum nggak kira-kira, dalem, itu ya, enak bener ya. Terus dosa-dosakan mau minum Hajar Aswad, ada ini kan? Ya makanya dibantu Pak, dibantu. Untung saya udah dengar cerita, kalau dibantu nanti yang kulit hitam gede-gede itu yang maju. Nah, kalau selesai nyium Hajar Aswad, kita dikejar bayar semua dia. Iya betul, iya Cok. Oke lah ya udah sambil nunggu sotonya lah. Kalau masalah backpacker saya dapat channel-channelnya udah. Yang murah-murah, yang ini ada. Termasuk di Madinah semalam cuma 25 real. Kalau orang Indonesia lihat di sekitar situ nggak ada. Ketemu orang Indonesia di hotel yang mewah-mewah seberang sana Masjidil itu baru ketemu orang Indonesia. Berarti orang Indonesia. Iya, karena yang di miskin-miskin ketemunya orang Pakistan, orang-orang susah-susah yang kadang-kadang tidur di pasar. Berangkatnya berangkat legal maksudnya dalam. Kalau saya kebagian di Mekah tidur sama orang yang suka jualan kue-kue di Masjidil Haram 20 real itu. Jadi kalau mau makan saya tinggal beli dari dia. Saya nggak masak sendiri gitu. Haji, Ya, untuk awal mulanya Pak Haji mau ke haji dengan sepeda, izin di Dubes. izin ke Dubes di sini seperti apa Pak? nggak ada pengaruhnya. Malah kadang-kadang bikin kita jengkel. Karena mereka mengecap bahwa kita pasti mau amplop. Padahal kita enggak, kita malah lain, bukan mengemis. Misalnya gue, ini hobi gitu loh. Jadi begitu kita udah di depan pintu gerbang, hotel murah. Apa maksudnya itu? Oh, gila, emosi sama petugas kita sendiri. Bahkan menumpang sholat duhur karena di Bangkok itu susah masjid. Itu pun dipersulit gitu loh. Jangan juga kita. Boro-boro arah di Nampok. Anggapan mereka rata-rata begitu. Karena yang sudah begitu. Jadi kita jadi korban. Mendingan ke masjid. Kalau ke masjid memang niat mereka kan amal. Meskipun kita nggak minta, sampai juga. Apalagi yang masjid-masjid turunan orang Indonesia, sampai kas masjid dikeluarin. Sampai tanda tangan, tanda bukti bahwa sekian ringgit saya keluarin untuk foto, nanti foto. Saya tunjukin tuh berapa ringgit gitu kan. Ada tanda bukti. Udah langsung makan aja, saya juga lapar nih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau ada yang mau cerita komplit, panggil saya siap.
Karena saya merasakan waktu nyari informasi pertama, saya jemput Fauzan dari bandara, saya antar sampai ke Magelang. Harapannya saya dapat sedikit aja informasi. Nggak dapat. Kalau urus kayak gitu pakai itu sama saya. Oke, makasih. Kita nyampe di Cipondoh, guys. Tempatnya Pak Haji Eko. Tempatnya Pak Haji Eko. Alhamdulillah. Alhamdulillah kita bersyukur dan kita bersilaturahmi dengan Bapak Haji Eko di Cipondoh, Tangerang Kota. Kita bersilaturahmi dengan kawan-kawan sesama goeser. Dari pagi hingga siang ini kita tetap eksis. Alhamdulillah diberikan kenikmatan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Salam buat semua, kompak selalu, KSKT, NBC, Gosram, CCG, kawan-kawan lain yang tidak mungkin saya sebutkan, khusus untuk Bu Nur PSCM. Selamat beristirahat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di jalan raya kita bersatu, berkendara dengan sepeda menuju tujuan. Abaikan perbedaan, samakan tujuan, menyatukan hati, satu langkah pasti. Dunia ini terasa dekat, dari Jawa nyampe Tangerang. Alhamdulillah nyampe. Oh ya, hanya engkau yang tahu dunia ini sempit. Kita mah hanya bisa menghitung skala aja. Itu aja. Silakan Pak Haji. Enggak pasti. Silaturahmi. Amin, amin ya Allah ya Rabbal alamin. Dalam komando kebersamaan.